menggunakan jasa plagiasi yang sudah ada di mana-mana ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Aminuddin. Silakan kepada Bapak Aminuddin untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih waktunya Bu, Pak. Izin bertanya Pak. Sebuah karya ilmiah itu dikatakan plagiat itu seperti apa Pak? Kemudian berapa persen sebuah karya ilmiah itu kalau kita ambil dari kutipan langsung? Contohnya dari undang-undang kan? Dari undang-undang, dari Al-Quran atau hadis, kemudian dari pendapat seseorang. Kan seseorang itu berpendapat, kita boleh mengambil kutipan langsung tersebut, boleh dicantumkan di karya ilmiah kita. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Aminuddin. Kami silakan kepada Bapak Randi untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Aminuddin. Baik, yang pertama adalah persentase tingkat kemiripan setiap pengelola jurnal atau publisher berbeda-beda. Tetapi umumnya sebagian besar memberi patokan, memberi sistem default-nya itu berada pada persentase 25 atau 25%, ya 25% Bapak Ibu. Sehingga artinya apa? Kenapa kok diberi batasan itu 25%? Ya memang itu disediakan untuk kalimat-kalimat yang memang tidak bisa kita modifikasi. Ya, contoh, kita ambil undang-undang, ya, kita ambil undang-undang, kita copy paste. Apa salah? Ya nggak salah. Ya nggak masalah. Kita ambil ayat-ayat, kita copy nggak masalah. Tapi kan persentasenya berapa sih kalau hanya satu kalimat, dua kalimat, ya, atau mungkin beberapa kalimat, ya mungkin nggak sampai 5%, ya. Yang jadi masalah adalah selain kalimat-kalimat itu, Bapak Ibu lainnya copy paste. Nanti itu yang sering kali terjadi. Apakah ada? Banyak. Ya, saya sudah beberapa tahun mengelola jurnal, mereview jurnal, saya cek tingkat plagiasinya, bahkan ada yang 60%, 70%, ada yang 80%, tinggal ngopi dari karya orang lain, diedit namanya, ya, edit sekolahnya dan sebagainya. Itu yang tidak dibenarkan. Atau mungkin saling tempel, ngambil dari artikel ini, ngambil 2 paragraf, ambil dari ini 2 paragraf, tempel gitu aja. Nah, itu yang membuat persentase semakin tinggi. Kemudian ada tambahan bahwasanya pendapat para ahli ini boleh Bapak Ibu tuliskan menjadi kutipan langsung, boleh kutipan tidak langsung. Selama Bapak Ibu mampu memparafrase, disarankan pendapat ahli itu dijadikan kutipan tidak langsung saja. Apakah masalah? Nggak masalah, gitu ya, nggak masalah. Justru itu benar, ya. Yang penting maksud tujuan kalimat dari pendapat ahli itu tersampaikan dengan benar. Contohnya gini, Bapak Ibu apa tahu kalimat aslinya Jean Piaget gitu ya, Jean Piaget itu, Piaget gitu. Kan nggak tahu kalimat aslinya, taunya sudah berbahasa Indonesia. Nah, berbahasa Indonesia itu kan sudah ditransliterasi oleh orang Indonesia. Nah, itu kan itu parafrase juga. Ya nggak masalah kok. Ya, artinya kita tidak perlu takut memparafrase pendapat ahli, karena memang itu justru membuat karya tulis itu menjadi karya tulis kita sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Randi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.